Selamat berjumpa kembali dengan kami, manusia jalanan dan manusia berpindah-pindah tempat, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda menontonnya ya. Di sini saya akan melanjutkan lagi perjalanan ini, guys. Memang seperti biasa, saya selalu pindah dari lingkungan satu dan ke lingkungan yang lain untuk mengais rezeki, untuk mencari sesuap nasi, untuk menyambung hidup kami. Dan kami mengharapkan Yang Maha Kuasa, Tuhan semesta alam, kami berkecimpung dengan lingkungan manusia ya, bermacam-macam manusia di sini. Kami bisa memahami manusia-manusia yang baik dan yang buruk, tetapi semuanya itu tergantung kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan sebuah rezeki yang sudah ditaburkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa di muka bumi ini. Sementara itu, ya terima kasih Bapak. Semuanya terserah kepada mereka kawannya. Kita tidak perlu meminta-minta yang penuh. Kita cukup lewat saja. Oh, namanya pekerjaan kayak begini yang tidak seharusnya saya lakukan, tetapi untuk keadaan ekonomi ini saya selalu menyambung hidup saya. Sambil lalu saya mengumpulkan uang untuk wirausaha dan ya membuka usaha begitulah. Entah itu saya akan jualan nantinya, entah saya akan membuka sebuah usaha dagang UMKM ya, yang digalakkan oleh pemerintah tapi tidak memberikan dana apapun juga. Ya namanya kita berjuang sendiri untuk mencari nafkah sendiri. Apa salahnya kita melakukan kayak begini ya? Tidak ada salahnya. Yang penting kita melakukan dengan baik. Jangan selalu mengharapkan bantuan orang lain ya. Jangan selalu kita berpangku tangan, apalagi kemilikan harta orang untuk memilikinya atau mencuri dan merampok ya, nggak boleh. Itu semuanya tidak diperbolehkan, karena kita harus menjalani ritme kehidupan ini, guys ya. Ritmanya kehidupan ini memang begitu. Ada suatu kekuatan yang sangat dahsyat di dalam dunia ini. Grafiknya naik turun. Nah, kita harus mengikuti grafik itu, naik dan turun, terombang ambing. Kita harus mengikuti ritme iramanya. Jangan sampai kita melawannya. Kalau kita melawan aroma suatu nafas kehidupan yang telah ditiupkan oleh Yang Maha Kuasa, kita akan terhempas olehnya. Dan kita harus selalu mengikuti, menyelaraskan hidup ini. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan ini dulu. Dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, selalu saya datangi silaturahmi mendapatkan rezeki ya. Tapi juga silaturahmi guys ya, menurut sesuai dengan penalaran kami yang kita harapkan bahwa di dalam hidup ini ada sebuah rezeki yang tersimpan di dalamnya. Nah, suatu saat nanti aku juga akan ya kepingin lah, namanya berbagi pada sesama ya. Kalau aku mampu dan saya mampu, akan saya berbagi juga. Makanya saya akan membuat video ini saya edit satu persatu kawan. Dari setelah pulang nanti saya akan menyuruh anak saya untuk mengedit satu persatu, dijadikan yang banyak, karena perjalanan cukup jauh. Saya itu dengan sembunyi-sembunyi saya memvideo ini. Saya memakai HP jadul, jadi tidak terlihat bahwa saya itu orang kaya ya. Nah, saya memang orang nggak punya, tapi kalau kita bekerja ke begini, saya membawa ponsel yang bagus ya mungkin diolok-olok orang. Tapi tetap berkarya semuanya kawan. Kedepannya selalu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita selalu berpikiran positif aja, jangan berpikiran negatif. Selalu di dalam diri kita ini bahwa saya mensyukuri kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga diberikan kelimpahan rezeki ya, kecukupan. Enak menjadi orang pas-pasan kawan ya, pas makan pas ada. Kalau kita bersyukur
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita selalu diberikan rezeki. Kita tidak harus meminta rezeki yang berlimpah kawan, karena hidup ini memang selalu sudah ada takdirnya, sudah ada takarannya. Untuk itu kita selalu berpegang teguh pada pendirian nenek moyang kita ya. Kita selalu bergerak, karena hidup ini selalu bergerak. Kehidupan adalah bergerak. Kita mengamati kehidupan ini dengan seksama seperti sebuah bandul ya. Kita harus mengamati antara ke kiri dan ke kanan. Itu adalah gerakan-gerakan Yang Maha Kuasa. Selain itu ya kita sambil jalan-jalan ya, ini di kampung orang ya, kita harus sopan santun, permisi kepada orang, jangan sampai kita tidak memakai aturan di masyarakat. Ya selalu kadang-kadang ngobrol sama bapak-bapak ini saya juga lakukan. Saya selalu ya kalau habis jalan jauh gitu saya istirahat. Pokoknya nggak istirahat di Indomaret. Kalau istirahat di Indomaret nanti ada pamong praja ya, mereka bertugas, wajar lah kawannya. Memang menurut pemerintah gitu aturannya ya. Ya kita tidak mengharap bantuan sosial dari pemerintah, karena bantuan itu tidak kunjung tiba dari kami, walaupun kami sudah mengajukan di sebuah aplikasi katanya ya, tapi sulit sekali untuk kami. Ya nggak usah dibahas itu. Kita berjalan terus kawan, walau tersok-sok, walau terlunta-lunta di pinggir jalan ini. Saya selalu bersyukur kepada diri saya sendiri, juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga diberikan rezeki yang lancar saja, supaya saya dapat makan nanti ya. Karena dapat makan saja saya sudah cukup. Dapat makan dan minum itu sebuah kenikmatan yang sangat indah sekali di dalam hidup ini. Selain itu kita harus percaya dan yakin kepada kehadirat Tuhan. Apa yang diberikannya selalu kita mensyukurinya, dan selalu kita memberikan pikiran positif kepada alam ini. Kalau kita berpikirannya negatif ya, hidup ini akan sengsara. Jangan sampai kita terbawa arus dalam ekonomi susah, kita menderita terus kita bunuh diri. Itu tidak baik kawan, karena mengakhiri hidup dengan bunuh diri adalah perbuatan orang-orang yang sangat hina. Kita terus bekerja, terus berjuang selamanya. Tuhan pasti memberikan jalan ya, tidak ada jalan yang tidak ada hambatan. Semua jalan ada hambatan. Jalan buntu ya kita belok arah. Adapun jalan yang lapang itu adalah jalan yang baik. Oke kawan, setelah perjumpaan ini, setelah saya meliput ini selalu dengan senang hati kawan. Tidak perlu kami memerlukan suatu kenyataan yang membingungkan ya. Kampungnya sepi, begitulah kehidupan bangsa ini. Selalu senantiasa diberkati oleh Yang Maha Kuasa. Sampai di sini dulu perjumpaan dulu kawan ya. Ini saya istirahat, capek, habis keliling dari mana-mana ya, sambil menghitung uang yang saya dapat. Selalu saya nanti pulang ya, dan ya mungkin jam 12 itu saya pulang. Dan ya agak capek memang, tapi kita tidak merasakannya, karena capek itu suatu tubuh memang butuh kesegaran juga, butuh kesenangan, butuh juga ya, semuanya tergantung kepada kita. Kita harus menyikapinya, kita harus merelakannya apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita. Dalam segi ini saya mohon maaf kepada Anda apabila ada perkataan saya yang kurang sopan, apabila perkataan yang kurang baik untuk Anda. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang keadaannya begini. Begitulah kawan, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih kawan telah menonton video saya. Terima kasih, thank you.